Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan shalom. Saya mahasiswa dari Prodi Keperawatan Masohi tingkat 1B atas nama Vidya Dwi Cahaya Tuhyana. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja otot pada manusia. Nah, sebelum saya lanjut untuk menjelaskan mekanisme sistem otot pada manusia, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu otot. Jadi, otot adalah sebuah jaringan kognitif dalam tubuh dengan tugas utama kontraksi. Kontraksi otot berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh dan subnutasi dalam tubuh. Berikut, otot rangka bekerja secara volunter. Otot rangka terdiri dari rangkaian serat otot. Serat otot merupakan silinder panjang yang mengandung beberapa nukleus. Otot akan berkontraksi atau berelaksasi ketika mereka menerima sinyal dari sistem saraf. Saraf merupakan tempat penukaran sinyal di mana bohlam sinapatik dari terminal akson dan serat otot terhubung. Serat otot terdiri dari banyaknya myofibril. Myofibril tersusun dari unit kontraktil yang disebut dengan zat komet. Sakramen-sakramen berjalan berdampingan satu sama lain di sepanjang myofibril. Setiap sakramen mengandung filamen protein tebal dan tipis, membuat otot rangka terlihat lirik. Otot berkontraksi ketika filamen ini meluncur satu sama lain. Filamen yang tebal adalah miosis, yang tersambung pada pusat sakromen yang disebut dengan garis M. Filamen tipis terdiri dari protein aktin yang terhubung dengan garis Z yang berada pada bagian terluar. Dari sakrometer, karamen filamen aktif terhubung dengan garis Z. Sakramen memendek dari dua sisi ketika filamen aktif meluncur dari sepanjang filamen. Miosis, meskipun gerakan filamen dideskripsikan sebagai gerakan meluncur, sebenarnya filamen miosis mendorong filamen aktin. Ikatan saling dari filamen miosis melekat pada filamen aktin dan memberikan kekuatan kepada mereka untuk bergerak-gerakan. Gerakan ini dikenal sebagai mekanisme meluncur filamen. Pada kontraksi otot, dalam model ini, sakramen memendek tanpa mengubah panjang filamen tebal dan tipis. Kontraksi dimulai ketika ATP terhidrolisis menjadi ADP dan fosfat. Hal ini menyebabkan kepada miosin memanjang dan dapat melekat ke tempat mengikat aktin, membentuk ikatan saling sebuah gerakan yang disebut power stroke. Terpicu menyebabkan miosis mendorong filamen aktin menuju garis M, sehingga power stroke terpicu menyebabkan miosis mendorong filamen. Filamen aktif menuju garis M sehingga sarkomer memendek. ADP dan fosfat inorganik dilepaskan selama power stroke. Miosin tetap melekat pada aktin sampai molekul baru ATP mengikat sehingga membebaskan miosis untuk menjalankan ke siklus dan kontraksi lainnya atau miosin tetap melekat yang menyebabkan otot berelaksasi. Kontraksi otot dikontrol oleh kalsium. Filamen aktin akan terasosiasi dengan protein regulator yang disebut tropein dan tropomyosin. Ketika otot dalam keadaan rileks, tropomyosis membelok tempat ikatan silang pada tin ketika ion kalsium cukup tinggi dan terdapat ATP. Ion kalsium berikatan dengan tropoin yang menggeserkan tropomyosin, membuka tempat pengikatan myosin pada aktin. Hal ini membuat myosin melekat pada tempat pengikatan di aktin, membentuk ikatan silang. Ion kalsium tersimpan dalam retikulum sarkoplasma dan dikeluarkan sebagai respon terhadap sinyal dari sistem saraf. Molekul menurut transmitter dilepaskan dari neuron dan diberikan dengan resportor yang mendepolimerisasi membran ke serat. Otot impulsi listrik bergerak turun ke tubuh dan membuka pasokan kalsium ion. Kalsium menuju fibril di mana mereka memicu kontraksi otot ketika aktin dan miosin meluncur satu sama lain. Seluruh sakramen memendek di mana garis Z akan berada dekat dengan garis M. Ketika sakramoter dalam myofibril kontraksi, seluruh serat otot akan memendek.